Muslim itu adalah orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan bahas, dan juga tentunya ketika berinteraksi kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Dan syarahnya kita baca dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya kita membahas bagian adab dan akhlak dari kitab ini, karena sebenarnya 14 bab sebelumnya itu membahas tentang rukun iman dan rukun Islam dan beberapa tafsir surah-surah pendek. Masih pada pelajaran ke-15, yaitu setiap muslim hendaklah berhias diri dengan akhlak yang disyariatkan. Dan sudah kita sebutkan dua muqaddimah di antaranya berkaitan dengan keutamaan akhlak yang mulia. Dan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwasanya ketika seseorang berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka niatkanlah selalu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang meniatkan, ketika menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia hanya pahala di sisi Allah, maka insya Allah pahala telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik kemudian orang yang kita berinteraksi padanya memberikan timbal balik juga dengan akhlak dan adab yang mulia, atau kemudian kita mendapatkan interaksi yang buruk padahal kita sudah berbuat baik. Kalau misalnya niat kita memiliki akhlak yang mulia adalah untuk mendapatkan kemanfaatan duniawi, hanya ingin mendapatkan yakni timbal balik dari orang lain karena kita berbuat baik, harusnya orang juga berbuat baik pada kita, niscaya kita akan kecewa dan kita mendapatkan dua kerugian. Dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mendapatkan pahala, dan dari manusia sangat mungkin ada orang-orang yang kita berbuat baik kepadanya tapi dia membalas kita dengan perbuatan yang buruk. Maka ikhlaskan selalu yakni perbuatan kita, di antaranya usaha kita menghiasi diri dengan akhlak yang mulia hingga dengannya kita bisa memiliki adab yang juga baik kepada orang lain. Hanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Berkaitan dengan jika manusia memberikan timbal balik yang baik, itu sudah standarnya. Bagaimana Anda memperlakukan orang, begitulah perlakuan yang Anda akan dapatkan. Anda berbuat baik, maka orang akan berbuat baik pada Anda. Tapi ada sebagian orang, Anda berbuat baik kepadanya dan dia tetap buruk kepada Anda. Jika kasusnya demikian, tapi seorang ketika menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia lillahi ta'ala, hanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dia ingin dapatkan, maka dia tidak pernah kecewa. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya sudah tetap, walaupun tentunya di dunia dia tidak mendapatkan timbal balik dari orang lain. Entah itu kebaikan, na'udzubillah, apalagi misalnya bahkan keburukan. Tidak mengapa, karena dari Allah Subhanahu wa taala dia sudah mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Masuk pada bahasan yang baru. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, halaman 317 yang bersamanya buku terjemahannya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qala rahimahullah ta'ala at-tahalli bil akhlaqil masyru'ah li kulli muslimin. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala berkata, hendaknya setiap muslim berhias diri dengan akhlak yang disyariatkan. Berkata Syekh Abdul Razak, thumma syara'a fi 'addi jumlatin minha 'ala sabilil isyarah wa laysa 'ala sabilil hasri. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz, pengarang kitab ini, Syekh Abdul Razak yang memberikan keterangan tentangnya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa darinya sebagai isyarat dan bukan membatasi. Artinya kita akan pelajari 10 di antaranya. Tetapi akhlak yang mulia tentunya lebih banyak daripada itu. Beliau menyebutkan beberapa di antaranya saja, bukan membatasi bahwasanya akhlak mulia itu 10 ini loh, enggak. 10 ini yang beliau pilih, bukan membatasi. Artinya masih banyak kemudian bahasan akhlak yang lain, tapi mungkin bagi beliau inilah inti. 10 ini adalah inti yang harus kemudian dimiliki oleh setiap muslim, yang seharusnya setiap muslim menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak berikut ini. Nah, salah satu di antaranya, walihadza qala wa minha as-sidqu. Dan di antaranya beliau menyebutkan, inilah pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, adalah jujur, as-sidqu, jujur. Berkata Syekh Abdul Razzaq, was-sidqu min a'zamil akhlaqil islamiyyah ad-dallati ala fadlil muslimis sadiq fi islamihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa kunu ma'as sadiqin. Wa fil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Jujur adalah di antara akhlak Islami yang paling agung. Ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam bahasan-bahasan adab dan akhlak di banyak kitab, maka ini yang menjadi bahasan pertama di rata-rata kitab akhlak dan adab. Layaknya pondasi untuk semua akhlak yang lain. Jadi bahasan adab dan akhlak ia adalah bahasan penyempurna. Setelah rukun iman mantap, pondasi bangunan. Kemudian rukun Islam mantap, ibadah, bangunannya. Baru kemudian atap dan pelengkap yang lain. Tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwanya. Bahasan adab dan akhlak. Bahasan adab dan akhlaknya pun memiliki pondasi. Di antara semua pondasi penyempurna sebuah bangunan, ia yang paling awal yang harus kita miliki. Ia yang paling dasar yang harus dengannya kita berhias diri. Yaitu Muslim itu adalah orang yang jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan bahas. Dan juga tentunya ketika berinteraksi kepada orang lain. Karena sudah kita bahas. Yang namanya akhlak itu yang paling utama. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah. Baru kemudian akhlak yang kita miliki itu kita gunakan untuk berinteraksi kepada orang lain. Jujur adalah di antara akhlak Islami yang paling agung, yang menunjukkan keutamaan seorang Muslim yang jujur atau benar dalam keislamannya. Karena kita akan bahas nanti lawannya, yaitu khianat. Dan kita akan bahas juga nanti di akhir kajian ini tentang sifat-sifat munafik. Karena kalau kita mempelajari kayak kita mempelajari tauhid, mesti kita akan tahu lawannya, yaitu kesyirikan. Kita mempelajari sunnah, maka kita akan tahu lawannya, yaitu bid'ah. Sekarang kita belajar jujur, maka kita akan pelajari juga lawannya, yaitu dusta dan juga khianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar. As-sadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya adalah, hendaklah kalian jujur karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang senantiasa bersikap jujur dan menjaga kejujuran hingga dicatat sebagai seorang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cuma perintah. Ketika kita diperintahkan untuk jujur dengan iman, dengan perkataan, maka ia pasti akan menghantarkan ke banyak kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan tersebutlah yang menghantarkan seorang kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang selalu berusaha untuk melakukannya, dia menjadi muslim yang jujur dalam imannya, dalam perkataannya, praktek perbuatannya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan di sisinya kita menjadi hamba yang jujur. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang kalau misalnya sudah menghiasi dirinya dengan ini,
maka yakni orang-orang di sekitarnya pun insya Allah akan terpengaruh dengannya. Kita berbicara misalnya lingkup kecil seperti keluarga. Sebagai suami Anda menjadi suami yang jujur, istri akan melakukan hal yang sama. Anak akan melakukan hal begitu juga sebaliknya. Anda sebagai orang tua kepada anak juga demikian, ini interaksi pada manusia ya. Maka mereka akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau kemudian kepada pasangan kita berdusta, kepada pasangan kita berkhianat, maka sangat mungkin al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai jenis amalan. Anda berdusta, Anda berkhianat kepada pasangan, dia akan melakukan hal yang sama. Anda berdusta, Anda berkhianat kepada anak sendiri, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Khususnya kepada para kepala keluarga ya, ini sangat penting. Jamaah, dulu ingat sekali ulun ketika di pesantren, ketika ujian itu, yakni tentunya zaman ujian ustadznya nulis pertanyaannya di papan tulis kemudian kita kerjakan. Bukan kemudian dibadikan lembaran dan kita mengerjakan di lembaran itu tidak. Jadi kala itu pelajaran tauhid kelas 1 mutawassit, 1 SMP waktu itu di pesantren Al-Irsyad Pusat, ini kan cabang 8-nya pusat. Yang ngajar waktu itu semoga Allah merahmati beliau Ustadz Ja'far Umar Talib. Bayangkan ulun kelas 1 mutawassit yang ngajar tauhid Ustadz Ja'far. Jadi beliau hanya tulis pertanyaan kemudian beliau tinggalkan. Kata beliau, atrukukum ma'allah. Saya tinggalkan kalian bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu takutnya minta ampun. Boro-boro kemudian lihat kanan dan kiri. Karena itulah yang ditanamkan dari awal. Dan itu kemudian makanya ya SMP khususnya yakni 1 2 3 itu pondasi sekali. Untuk para ustaz, untuk para ustazah. Anak SMP itu Anda sedang memupuk pondasi untuk mereka. Bagus pondasinya, nanti bangunannya kuat. Makanya Bapak Ibu yang anaknya sekarang di pesantren, yang di luar Banjarmasin anaknya mungkin di sini, sebagian kita di sini anak kita di Jawa, Anda harus tega. Dalam artian sabar Anda karena tentunya mereka masih kecil baru lulus SD. Tapi kalau Anda sabar, ada sedikit rasa teganya. Itu demi kebaikan mereka. Karena mereka di SMP itu akan dipupuk oleh para ustaz dan ustazahnya untuk prinsip-prinsip yang luar biasa mulia. Yang mereka akan bawa sampai mereka dewasa. Sampai mereka berkeluarga. Sampai mereka punya anak. Sampai bahkan mungkin mereka punya cucu. Ya, SMP itu penting sekali. Makanya kalau misalnya kita sebagai orang tua kitanya lemah, sedikit-sedikit kita nelpon, sedikit-sedikit kita kunjungi, misal gitu ya, ada pesantren yang mungkin nelponnya mudah, mengunjunginya mudah, mereka tidak diterpa, yakni dengan hal-hal yang demikian nanti. Andanya lemah, anaknya pun akan demikian. Apalagi misalnya setelah 1 tahun ujiannya berat biasanya. Di tahun kedua itu biasanya mereka pada pengen berhenti. Ulun mengalami itu di tahun kedua. Andanya kalah, sebagai orang tua Anda kalah, maka pondasi yang harusnya Anda bangun, dibantu para ustaz dan ustazah di pesantren itu, gak akan pernah kuat. Ya, ini penting sekali. Apalagi kemudian berkaitan dengan misalnya seseorang dengan ijazahnya dia bekerja, tapi dia dapatkan ijazahnya itu atau syahadahnya itu bagus, nilainya luar biasa, tapi dia dapatkan itu semuanya atas dasar dusta. Dia dapatkan semuanya itu atas dasar khianat. Dia nyontek kala itu. Walaupun tentunya ya suatu saat
semuanya akan terkuak. Ya. Suatu saat semua akan terkuak bahwasanya selama ini dia berdusta, bahwasanya selama ini palsu. Ada momen di mana ujian itu nanti akan sangat ketat. Ada momen di mana ujian itu tidak bisa nyontek. Kala itulah kemudian teruji. Anak Anda mampu atau tidak? Tak taunya tidak mampu. Karena selama ini dasarnya adalah nyontek. Gitu doang tuh waktu itu tuh. Atrukukum ma'allah. Saya tinggalkan kalian bersama Allah. Takutnya luar biasa. Ya. Sama juga dengan misalnya didikan salat. Ini juga tentunya pondasinya di pesantren. Begitu takutnya kita itu kalau meninggalkan salat. Sangat takut. Perkara yang sangat kami takutkan. Harusnya semua kita juga kaum muslimin ketika meninggalkan salat. Itu tertanam sejak di pesantren. Walaupun misalnya awal-awalnya itu terpaksa. Terlambat dihukum. Terlambat dihukum, terkadang push up, ada yang sampai dipecut. Poin yang dikurangi, akhlak yang buruk di pesantren itu. Ulun punya temannya, ada kakak kelas itu, kalau yang sekelas kayaknya nggak pernah ya. Ulun pernah tahu ada kakak kelas, dia mumtaz. Istimewa nilainya. Mumtaz itu ya 9 ya 10. Kalau jahit jidan ya 8, 9. Kalau jahit 7, 8. Dia mumtaz, tapi akhlaknya buruk. Yang tahu nggak naik kelas. Ya, karena percuma. Nilainya semuanya bagus, tapi Anda memiliki akhlak yang buruk. Jadi di pesantren itu ada rapat khusus. Setelah semua nilai dikumpulkan, ada rapat khusus semua wali, yakni kelasnya. Dan dia akan menilai santrinya satu-satu. Fulan gimana? Kata wali kelasnya misalnya, oh fulan insya Allah akhlaknya baik. Mungkin kalau pakai pakai angka misalnya, ya dia 7 lah, 8 lah. Tapi tak taunya mungkin ada komen dari ustadz yang lain. Enggak, saya tidak setuju. Saya pernah dapatkan dia, wow luar biasa. Perdebatan. Kenapa ulun tahu? Kami pernah nguping rapat ini. Ya, kami ingin tahu bagaimana prosesnya. Hingga kemudian ada anak yang mumtaz, kok bisa nggak naik? Tak taunya rapatnya seketat itu. Karena untuk apa kemudian nilai tinggi, akhlak buruk? Sama teman buruk, apalagi sama guru buruk. Muslim harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dan jujur ini adalah di antara yang paling agung. Nabi Muhammad SAW bersabda, ulun ulangi sabdanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Anda kalau jujur, nggak pernah akan rugi. Walaupun terkadang jujur itu pahit. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, Qulil haqqa walau kana murran. Seperti itu ya. Katakanlah kebenaran walaupun terkadang pahit. Jujur kita dengan iman kita. Belajar kita tentang firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Tapi ketika menyampaikannya, kalau kemudian kita berdusta demi mendapatkan ridho pasangan. Kita berdusta demi mendapatkan ridho anak. Kita berdusta demi mendapatkan ridho banyak orang. Tidak jujur dia dengan ilmunya. Tidak jujur dia menyampaikan ilmu yang selama ini dipelajarinya. Mesti Anda akan mendapatkan keburukan. Itu sudah konsekuensi. Jujur akan menghantarkan kepada kebaikan. Bisa cepat, bisa lambat. Banyaknya sih cepat. Ya. Al-musyahidun al-kiram dan juga para jamaah sekalian rahimakumullah, di zaman kita sekarang ini, bahkan mungkin sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau misalnya pian punya perusahaan dan ingin cari karyawan, atau kemudian pian ingin bekerja sebagai karyawan, miliki sifat ini.
miliki sifat ini dan cari orang yang sifatnya seperti ini. Anda kalau misalnya punya karyawan suka bohong, atau Anda misalnya suka bohong, Anda ingin jadi karyawan, ketika Anda pemimpin, Anda nggak akan terima karyawan itu. Atau ketika Anda terima, kemudian dalam perjalanannya dia suka bohong, Anda mungkin akan pecat dia. Kalau Anda di posisi Anda yang ingin jadi karyawan, dalam perjalanannya Anda berusaha, Anda akan dikeluarkan. Tips Nabawi. Dengannya kemudian kita bisa mengukur diri kita, apakah kita ingin bekerja pada orang lain atau kita ingin mempekerjakan orang lain. Al-Qawiyul Amin. Dua aja persyaratannya. Berkaitan dengan perilaku atau attitude itu belakangan. Dua ini yang paling inti. Al-Qawiyul Amin. Orang yang kuat, orang yang terpercaya. Kapabilitas dan kredibilitas. Dua aja. Apakah Anda sedang mencari karyawan atau Anda ingin jadi karyawan? Miliki dua sifat ini. Ini yakni tips Qur'ani, tips Nabawi. Ya abati istajirhu fa inna khaira man istajarhul qawiyul amin. Wahai ayah, pekerjakan dia. Istrinya Nabi Musa. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang qawi. Dia punya kekuatan, maksudnya dia mampu mengemban tugas itu. Anda jangan asal ambil seorang jadi karyawan dan kemudian dia tidak mampu menjalankan tugas. Percuma, nyapein. Dia memiliki kekuatan, artinya kapabilitas, mampu dia menjalankan tugas. Yang kedua, dan ini yang paling inti, kredibilitas. Orangnya jujur, amanah. Apalagi misalnya kemudian seseorang Anda pekerjakan dan dia jadi bendahara, ngurus duit. Waduh. Krisis kita kan di sini. Di semua lapisan. Mau di masyarakat umum seperti kita sayangkan, atau bahkan sampai yang puncaknya. Kenapa semuanya atau banyak yang melakukan korupsi? Ini tidak mereka miliki. Ini tidak dimiliki. Padahal kita tahu rata-rata muslim ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita mulai dari lingkup yang kecil ya, dari diri kita, pasangan, anak, baru kemudian membesar dan membesar. Oke. Kemudian kata Nabi Muhammad, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang senantiasa bersikap jujur dan menjaga kejujuran hingga dicatat sebagai seorang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi jangan pernah kemudian merasa rugi kalau Anda berbuat jujur, berkata jujur, mesti baik akhirnya. Tidak ada satu perintah kecuali mengandung begitu banyak manfaat. Dan Nabi Muhammad perintahkan kita untuk menghiasi diri ini dengan akhlak ini. Perkataan Syekh As-Sa'di, tidak ada satu perintah kecuali di baliknya mengandung begitu banyak manfaat, dan tidak ada satu larangan kecuali di baliknya mengandung begitu banyak madarat. Ada perintah, lakukan saja, mesti baik. Ada larangan, tinggalkan saja, mesti buruk. Jujur adalah yang diperintahkan. Kemudian wa a'zamu sidqi sya'nan wa a'lahu makanatan as-sidqu ma'allah jalla fi'ulah. Qala ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi fayakunu sadiqan ma'allahi fi tauhidihi wa imanihi wa ta'abbudihi wa taqarrubihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu ala an-nar. Fala ilaha illallah allati hiya a'zamu syu'abil iman wa arfa'u mabanil islam wa la takunu maqbulatan illa bisidqi ma'allah kama fil hadits
sidqan min qalbihi. Perhatikan halaman 318. Sikap jujur yang paling agung kedudukannya dan paling tinggi posisinya adalah jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha menghiasi diri dengan kejujuran, dan yang paling utama, yang paling harus kita persembahkan akhlak yang baik dan mulia itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya adalah di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang jujur atau menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dengan imannya. Disebutkan di sini keterangannya, dia jujur terhadap Allah dalam mentauhidkannya, tidak berbuat syirik, beriman kepadanya, beribadah kepadanya, tidak kepada yang lain, dan mendekatkan diri kepadanya, tidak kepada yang lain. Jadi ketika seorang mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dia hanya mengharapkan pahala Allah, dia persembahkan semua amal ibadahnya hanya untuk Allah, bertauhid dia esakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, itu bukti jujurnya iman seseorang kepada Allah, bukti akhlak yang mulia yang dia miliki, yaitu jujur dia persembahkan pertama kali untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan waktu pertemuan yang lalu kita sebutkan, akhlak yang paling buruk itu adalah orang yang berbuat syirik. Kalau pian ingat, orang yang paling buruk akhlaknya adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah berikan kepadanya nikmat begitu banyak. Sejak dia di dalam rahim ibunya, kemudian dia terlahir, bayi dengan nikmat yang lain, ketika dia kecil dengan nikmat yang lain, ketika dia beranjak dewasa dengan nikmat yang lain. Nikmat kemudian dia mendapatkan pasangan, nikmat anak, makanan, minuman, pekerjaan, semua. Tak taunya kemudian dia berbuat syirik kepada Allah. Apa yang lebih buruk daripada itu? Orang mendapatkan puluhan tahun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia persembahkan syukurnya kepada Allah. Dan seorang ketika menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mempersembahkan semua amal ibadah hanya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu bukti syukur dia kepada Allah. Semua kita misalnya ketika kita memulai hari, bukankah semua kita ketika bangun tidur kita berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala? Setelah kemudian mungkin mandi atau wudu, kemudian kita salat, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kita mulai dengan ibadah. Itu bukti syukur kita kepada Allah. Kata Syekhul Utsaimin, sekalipun misalnya tidak keluar dari lisannya betul-betul kata alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Seorang tidak mengatakan alhamdulillah, tapi dalam praktek sehari-harinya dia menyembah Allah, dia mentauhidkan Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, itu bukti dia syukur. Misal kita lupa lupa mengatakan alhamdulillah untuk begitu banyak nikmat yang Allah berikan, tapi kita beribadah, ibadah kita persembahkan hanya kepadanya, bukti itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti Anda memiliki akhlak yang mulia, yaitu Anda jujur iman Anda kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan beribadah kepadanya, dengan mendekatkan diri kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari juga Imam Bukhari, yang artinya adalah, tidaklah seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dengan jujur dari dalam hatinya, karena ini amalan hati yang nanti kemudian terpraktekkan di lisan dan juga kemudian perbuatan. Hukum awalnya atau asalnya ia adalah amalan hati.
Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Anda membaca Al-Quran, walaupun tidak setiap saat gitu ya, ketika Anda membaca Al-Quran, dan ini diantara cara menjampi atau meruqyah diri sendiri dengan Al-Quran, itu adalah Anda membaca Al-Quran dan niatkan meruqyah diri. Kata Syekh Ali At-Tuwaijiri dalam pengajiannya yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala di Masjid Imam Syafi'i, salah satu di antara 9 cara ruqyah mandiri, itu kata beliau, membaca Al-Quran, niat meruqyah diri sambil mengusap bagian yang sakit. Ya, sambil mengusap bagian yang sakit. Bahasan kita sekarang, karena jujur adalah amalan hati, usap tuh dada kiri. Ya, sambil mengusap dada kiri. Karena semua penyakit hati ya bermula dari sini. Bendanya itu jantung, bukan hati, bukan jantung bendanya itu. Sambil diusap-usap. Ya, sakit kepala sambil usap-usap, sambil minum Paramek, usap-usap. Gampang menghilangkan sakit kepala itu. Kurangi hutang. Insya Allah. Kebanyakan hutang bang, nyata ya sakit kepala. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidaklah seorang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah. Perhatikan, kata beliau SAW, sidqan min qalbihi, dengan jujur dari dalam hatinya. Bukan kemudian seperti imannya orang-orang munafik, yang lisannya, yang praktek kesehariannya memperlihatkan keislaman, tapi aslinya kafir. Kita akan bahas setelah ini. Kemunafikan besar. Memperlihatkan keislaman tapi aslinya kafir. Ini kemunafikan besar, kemunafikan keyakinan. Karena ada yakni kemunafikan yang kecil, yaitu kemunafikan amalan. Kita akan juga bahas nanti. Ketika Nabi Muhammad bersabda berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik, itu maksudnya kemunafikan kecil. Tapi ia dosa besar, cuman dia kemunafikan kecil, kemunafikan amalan, yang tentunya akan mengurangi kadar keislaman seseorang. Jika berbicara dusta, ya, jika disebutkan di sini diberikan amanah dia khianat, kita akan bahas nanti. Lain dengan yang kita bahas ini, orang yang memperlihatkan keislaman tapi aslinya kafir. Orang-orang munafik kala itu salat sama Nabi Muhammad, salat sama Nabi Muhammad SAW, melafalkan keislaman dan praktek keislaman tapi aslinya kafir. Itulah kemunafikan besar, itulah kemunafikan keyakinan, itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu batu dijatuhkan ke neraka 70 tahun baru nyampe dasar. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, setelah itu mereka mendengarkan suara dentuman yang sangat keras. Kata Nabi Muhammad, tahukah kalian apa yang kalian barusan dengarkan? Kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi Muhammad, itu adalah batu yang sampai ke keraknya api neraka Allah dan sudah dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu. Dalamnya luar biasa. Nah, maka jangan gunakan ayat ini untuk kemunafikan kecil. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu di keraknya api neraka. Ini maksudnya kemunafikan besar. Ini maksudnya adalah kemunafikan keyakinan. Bukan kemunafikan kecil, bukan kemunafikan amalan. Jangan Anda gunakan ayat ini ketika ada orang berdusta. Kamu berdusta ya? Di keraknya api neraka. Enggak gitu. Salah. Allah yang bisa. Kemudian
dengan jujur dari dalam hatinya, melainkan pasti Allah mengharamkan darinya atas neraka. Luar biasa. Amalan hati yang menghantarkan seorang ke surga, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, karena itu kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada ilah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yang merupakan cabang iman yang paling besar. Kan kata Nabi Muhammad, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, awwaluha qawlu la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim, iman itu terbagi menjadi 73 lebih cabangnya. Dan yang paling utamanya adalah perkataan la ilaha illallah. Makanya disebutkan di sini, yang merupakan cabang iman yang paling besar, paling tinggi, perkataan la ilaha illallah itu. Dan merupakan bangunan Islam yang paling fundamental, basic yang luar biasa kuat, di mana ia tidak diterima kecuali didasari oleh kejujuran terhadap Allah, sebagaimana dalam hadis yang tadi disebutkan, dengan jujur atau benar dalam hatinya. Karena ia pondasi, dia cabang iman paling kuat. Maka seorang harus jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kemudian di sini beliau sebutkan definisi. Dari tadi kita bahas, sekarang baru disebutkan definisi. Wasidqu huwa muwata'atul qalbi lil lisan bihaitsu yakunu ma yaquluhu al mar'u bilisanihi muwafiqan liqalbihi. Amma idza ikhtalafa adh-dhahir wal batin was-sirr wal 'alan fahadha huwa an-nifaq. Wa qad yakunu nifaqan akbar wa qad yakunu nifaqan asghar bihasbi hadha al-ikhtilaf bain adh-dhahir wal batin. فإذا كان يظهر الإيمان ويسر الكفر بالرحمن فهذا النفاق الأكبر. أما إذا كان يظهر الصدق أو يظهر الوفاء وهو يبطن الكذب ويبطن الخيانة فهذا من النفاق الأصغر النفاق العملي كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kemudian keterangan Syekh Abdul Razak melanjutkan, jujur itu adalah kesesuaian hati dengan lisan. Lisannya dan hatinya selaras, sesuai dengan ukuran apa yang dikatakan oleh seorang dengan lisannya sesuai dengan hatinya. Apa yang dia katakan sesuai dengan yang ada dalam hatinya. Itulah kejujuran. Tadi kita sudah bahas bagaimana akhlak jujur kita kepada Allah dan Rasulnya. Berikut kita akan bahas bagaimana praktek kejujuran itu kita praktekkan hingga dia menjadi adab kepada sesama manusia. Jujur itu adalah kesesuaian hati dan lisan. Dengan ukuran apa yang dikatakan oleh seorang dengan lisannya sesuai dengan hatinya. Apa saja yang dia katakan dan sesuai dengan yang ada di dalam hati, maka itulah kejujuran. Sedangkan apabila berselisih atau bertentangan antara lahiriah dan batiniyah, yang lahir dan yang batin, yang kelihatan dan yang tidak, dan di antara saat dia sendiri dan terang-terangan, fisirri wal alan, di hadapan manusia, maka ia adalah kemunafikan. Jadi kalau ada pertentangan antara zahir dan batin, ketika kelihatan orang dan ketika bersendirian, itu berbeda, inilah kemunafikan. Nah, ini bahaya. Ini nasihat untuk kita semuanya. Karena tentunya perkara zahir yang dilihat orang, acting pun kita bisa. Gampang.
tampilan kita, tutur kata kita gampang. Tapi ketika kita bersendirian, ketika kita tidak terlihat orang, apakah kita melakukan hal yang sama? Makanya ulun sering menyampaikan nasihat untuk ulun pribadi dan semua kita, khususnya laki-laki. Anda ketika acting untuk kemudian rajin salat lima waktu di masjid itu, ikut selalu pengajian di masjid itu, tapi niatnya adalah untuk mendapatkan anak bapak itu, anak Pak RT, tapi acting, maka Anda tidak pernah akan bisa acting ya kecuali 2 pekan, 1 bulan lah. Ya. Karena ketaatan ini berat. Kalau Anda persembahkan pada manusia, Anda pasti kecewa. Anda berniat rajin sholat di masjid itu, Anda berniat rajin ikut pengajian di masjid itu demi mendapatkan fulan atau fulana. Ingat, Anda akan dapatkan. Sesuai niat Anda akan dapatkan. Tapi sangat mungkin Anda terkecewakan. Sudahlah Anda tidak dapat pahala dari Allah, sama manusia Anda kecewa, atau dibalik. Sama manusia Anda sudah kecewa, sama Allah Anda nggak dapat pahala. Karena selama ini Anda hanya acting. Dan itu mudah. Ya. Kita semuanya pelaku peran. Tinggal kemudian kita jujur atau tidak dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selaras atau tidak yang ada di dalam hati, yang tidak terlihat ketika kita sendiri, dan yang zahir atau ketika terlihat orang lain. Gampang. Semua orang bisa kita kelabui. Tapi intinya adalah amalan hati kan. Jujur atau tidak Anda dengan keimanan tersebut. Ini nasihat untuk semua kita pastinya. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan apabila berselisih atau bertentangan antara lahiriah dan batiniyah, yang terlihat dan yang tidak, dan di antara saat dia sendiri atau ketika terlihat terang-terangan oleh orang banyak atau banyak khalayak, beda, tidak selaras. Di masjid luar biasa, ikhwannya, akhwatnya di masjid luar biasa, sholatnya, duduk pengajiannya, nyatetnya, khusyuknya luar biasa. Begitu keluar dari masjid, aslinya keluar. Ya, tidak seperti itu tak taunya. Jadi kalau bertentangan antara yang lahir dan yang batin, yang kita lakukan ketika bersendirian dan yang kita tampilkan ke orang berselisihan, bertentangan, tidak selaras, kata beliau, maka ini adalah kemunafikan. Penyakit ya, yang sangat berat yang kita hadapi. Kalau memang tujuan kita ketika memiliki akhlak yang mulia manusia, ini sangat mudah untuk kemudian iblis bermain dengan hati kita. Dengan rajinnya kita ibadah, dengan rutinnya kita berderma, berinfak, bersedekah, aduh bahaya sekali. Makanya ketika amal itu, selama amal itu bisa kita rahasiakan, maka rahasiakanlah demi menjaga hati. Lain ceritanya ada amalan-amalan yang memang dia syiar Islam harus diperlihatkan, nggak bisa kita sembunyikan. Salat berjamaah yang nggak bisa kita sembunyikan. Kumandang azan tidak bisa kita sembunyikan. Walaupun tentunya pengaturan suaranya ya diatur sesuai aturannya. Jangan juga kemudian terlalu nyaring hingga kemudian mengganggu orang. Karena kalau terlalu nyaring, sekalipun muadzinnya luar biasa merdu, akan mengganggu karena sangat nyaring. Atur betul-betul berapa desibelnya. Selain juga tentunya kita pilih muadzin yang suaranya bagus ya. Jumatan syiar Islam, salat Id di lapangan syiar Islam, itu nggak bisa kita sembunyikan. Dalam perkara-perkara itulah kita memohon kepada Allah agar diberikan anugerah keikhlasan, agar diberikan atau dijadikan kita ini orang-orang yang ikhlas, mukhlas, orang yang dianugerahkan pada mereka keikhlasan. Itu yang kita harapkan. Karena ini harus kami perlihatkan ya Allah. Ini syiar Islam. Tapi selama dia bisa disembunyikan,
Salat duha, itu bisa disembunyikan tuh. Salat malam, salat qobliyah ba'diyah, itu bisa di rumah itu, ya. Tapi kalau misalnya kita sedang ngajar ya, kita ingin memperlihatkan pada santri ya, kayak misalnya salat sunnah rawatib, maka mungkin ya kita lakukan di masjid agar kemudian mereka mengambil pelajaran dan ibrah dari kita para ustadz atau ustadzah. Tapi selama masih bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Amal apapun itu. Gak perlu orang lain tahu. Dan tidak perlu Anda berkecil hati. Puluhan tahun Anda salat malam, Anda tutup dengan witir. Puluhan tahun. Bisa jadi sejak sebelum Anda menikah. Anda dapat suami, Anda dapat istri, memiliki rutinitas yang sama. Luar biasa. Maka minimal, ya Anda dengan pasangan Anda saja yang tahu. Orang lain gak perlu tahu. Karena kalau sudah menikah, ya minimal pasangan kita tahu. Karena bisa jadi pasangan kita lah yang membangunkan kita untuk salat malam. Puluhan tahun, gak ada yang tahu. Puluhan tahun. Tidak perlu berkecil hati. Karena Allah tahu. Tetangga gak perlu tahu. Teman-teman gak perlu tahu. Dan gak perlu juga kemudian, yakni kita melakukan riak-riak terselubung. Ya, pasang status jam 3 malam. Itu riak terselubung. Alhamdulillah tuntung bang sudah witir. Ngapain? Anda sudah capek bangun malam, melawan rasa kantuk, melawan rasa dingin. Namun dingin juga bang lah. Beberapa hari ini panasnya luar biasa. Sudah panas harinya ditempeleng bini pulang. Ya Allah. Panas luar dalam, lahir batin ya. Sudah capek Anda bangun malam, melawan rasa kantuk, melawan rasa dingin, salat Anda, tahajudnya, kemudian ditutup dengan witirnya, pahala sudah tetap di sisi Allahnya. Anda hilangkan semuanya dengan riak terselubung. Ya, ngapain? Sembunyikan. Orang nggak perlu tahu. Karena itu apabila seorang menampakkan iman dan merahasiakan kekafiran kepada Allah yang Maha Rahman, maka ini adalah kemunafikan besar, kemunafikan keyakinan. Memperlihatkan keislaman tapi aslinya kafir. Sedangkan apabila seseorang menampakkan kejujuran atau menampak diri sebagai seorang yang memenuhi janji sementara dia menyimpan kedustaan dan menyembunyikan khianat, maka ini adalah kemunafikan kecil. Dosa besar dia. Ingat ya, jangan Anda tertipu dengan kata-kata kemunafikan kecil. Enggak, dia dosa besar. Cuman bedanya yang pertama itu betul-betul keluar dari Islam. Yang ini masih muslim dia, tapi akhlaknya buruk dan dia melakukan dosa besar. Yaitu kemunafikan amaliyah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah, hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Muslim, tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, apabila berbicara dia berdusta. Ini bahasan kita. Ini akhlak pondasi yang kita ingin bangun untuk akhlak-akhlak yang lain. Inilah amal hati yang pertama kali kita ingin bangun, pondasi untuk akhlak-akhlak yang lain. Apa itu? Jujur. Sedangkan ini menghancurkan itu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, apabila berbicara dia berdusta. Bisa jadi dia berbicara, tapi ngetik, tapi bohong. Dan terkadang bohongnya dia omongin. Sekarang itu kan jadi bahan lucu-lucuan ya, mengatakan sesuatu tapi bohong. Kayaknya lucu ya, padahal Anda berdusta. Mesti akan menghantarkan Anda pada keburukan-keburukan yang lain. Buruk dan keburukan-keburukan itu akan menghantarkan Anda kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah berdusta, berbohong, nanti dia harus menopang kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Dan akhirnya dia akan berbohong terus. Mungkin awalnya hanya 1 orang yang Anda bohongin, tapi lama-kelamaan banyak orang Anda akan bohongin. Lama-kelamaan semua orang akan tahu Anda tukang bohong. Anda akan jauh dari yakni komunitas. Ya, tidak sedikit orang itu memang, walaupun ini sikapnya nggak betul ya, tapi inilah yang banyak dilakukan kaum muslimin. Mereka langsung berubah sikap.
Ini nggak betul tentunya. Anda ketika tahu saudara Anda bersalah, nasihati, ingatkan. Tapi banyak orang melakukan sebaliknya. Ketika mendapatkan seorang buruk, dia langsung berubah sikap. Akhirnya terkadang orang ini tidak merasa dia salah apa. Jangan Anda langsung berubah sikap. Anda nggak mengajarkan kepadanya ilmu kalau begitu. Ingatkan, apalagi terjadinya kemudian misalnya ke orang dekat, teman sepengajian. Noh, ini rancak mana berjanji, tapi kada suara ditepati. Baik kada usah gen. Ada baik kayak itu. Ijar semalam tuh udzur syar'i. Ah ini mungkin yang ini aja lah. Jangan diulang kena kamu kebiasaan. Janji terus, janji terus, janji terus. Ya. Karena orang bisa jadi mengharapkan janji Anda. Misal nih, ini misal doang ya. Ada sebagian akhwat dia tidak punya transportasi ke Masjid Syarifah. Tapi temannya menjanjikan, kena kan pengajiannya jam 8. Aku insya Allah dari rumah jam 7, setengah 8 sudah sampai di rumah kami insya Allah. Ku ambili kam. Sekalinya nang ibu berjanji ini turun gin kada. Kawannya sudah harap-harap cemas, nama sudah rapi. Di muka rumah menghadangi. Sudah mulai ketumbuh jamur merang gitu ya. Sudah mulai karena sudah setengah jam. Sini juga tumbuh jamur. Kelawasan baik paculi jamurnya tak tataki masak nyaman kanyang. Saking lamanya Anda ditunggu padahal Anda turun gin kada, mending gak usah kayak gitu. Anda juga yang nunggu kalau misalnya sudah timingnya lewat sudah padah ya lagi aku bergerak jagin ya. Nah itu contoh mudah ya, contoh mudah dan yakni contoh yang sangat ringan ya, jangan sampai yang lebih dalam. Ikhwan menjanjikan untuk menikahi, akhwat berjanji untuk menerima lamaran, itu berat itu. Insya Allah insya Allah pian ulun terima aja, tapi kasih waktu ulun seminggu lagi aja. Padahal cuman basa-basi akhwatnya ini, padahal dia enak lihat kita. Harusnya sebutkan saja dari awal. Mohon maaf, mungkin nggak lanjut, kan enak jadinya. Ini ikhwannya sudah mengharapkan ya, luar biasa. Tiap hari hatinya semingguan tuh hatinya berbunga-bunga ya. Iya. Berbunga-bunga luar biasa banyak, tapi haram ya, karena bunga bank ya. Berbunga-bunga, aduh, dan diterimanya Allah. Sembahyangnya dia makin khusyuk, pengajian habis maghrib itu, habis asar dia nggak balik di masjid dia. Lawat nyokar belikah pengajian maghrib. Semangat dia pengajian tuntung gininya tetap di masjid. Semangatnya unda guring di sini ya. Tak taunya rupanya perempuannya yakni ada gila jarun kada kawalanjut ya sakitnya. Walaupun tidak berdarah ya tapi sakit ya. Mending dari awal jelas gitu ya. Sehari 2 hari kalau Anda tidak ada greget, tidak ada getaran gitu ya begitu. Karena biasanya ada getaran. Begitu ketemu nazar itu Anda ada ketertarikan dengan ikhwannya ada, itu ada getaran. Yang terkadang jadi masalah kita laki-laki bergetar biniannya kada. Aduh, kiapa akhi waktu nazar bergetar tataja 2 skala Richter jar. Bergetar. Biniannya bang flat tataya datar aja sian mana ikhwannya lah. Itu contoh mudah ya, contoh mudah yang menyakitkan ya. Mending berantem aja dari awal. Terima-terima kada-kada ya Allah. Kita tutup ya, udah lebih nih, udah lewat bahkan. Dan apabila diserahi amanah dia khianat. Ini kayaknya perlu keterangan tambahan khusus hadis ini. Ulun tutup. Apabila berdusta adalah tanda kemunafikan, maka sebaliknya jujur adalah tanda iman. Karena itu wajib bagi seorang muslim menjadi seorang yang jujur. Kejujuran menjadi sifatnya, perhiasan dan penampilan pribadinya agar dia beruntung meraih janji Allah, yaitu apa? Yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang jujur, surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
ya rabbal alamin. Ada waktu sedikit, ambil pertanyaan. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau bisa kita ambil hikmah sedikit ya, walaupun dari cerita yang tadi cukup kocak untuk kasus hujan-hujanan, pian berbuat baik aja, berbuat baik saja, dan bisa jadi pian lupa akan kebaikan itu, nggak apa-apa, karena di sisi Allah tentunya pahala sudah tetap. Dan dulu ya kan masih kecil, boro-boro tahu mahram atau enggak. Iya, hanya ingin berbuat baik saja, membonceng ya. Kalau pian berbuat baik pada orang, ikhlas lillahi ta'ala, karena dari Allah pahala sudah tetap. Dari manusia, mungkin bahkan dia memberikan hal yang buruk, mungkin bahkan dia bersikap yang buruk. Kalau dia berbuat kebaikan sebagai timbal balik, itu udah standar memang. Ya, tapi pahala di sisi Allah sudah tetap. Banyak juga pertanyaannya lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sip, kita kajian sampai zuhur. Oke, kita ambil yang ini dulu. Pertanyaan yang dari di atas jam 8 ya, bukti bahwasanya itu pertanyaan hari ini. Bismillah, Ustadz, sebagaimana perempuan kan harus punya rasa malu yang tinggi. Lalu bagaimana misalnya ketika kita sedang sendirian, ada Ustadz atau Abu Fulanah, ada Ustadz atau Abu Fulanah, oh laki-laki tapi punya anak perempuan, sip, yang kita kenal lewat, set, haruskah kita menyapanya atau diam saja menundukkan karena malu? Diam, itu hukum asalnya. Hukum asalnya ketika kita berpapasan dengan wanita atau laki-laki yang bukan mahram kita, hukum asalnya kita menundukkan pandangan dan tidak tegur sapa. Lalu bagaimana tentang sabda Nabi Muhammad untuk menyampaikan salam? Jika Anda tahu bahwasanya Anda aman, jika Anda tahu bahwasanya dia aman, dengan kita menyampaikan salam kepadanya, no problem. Assalamualaikum dan berlalulah. Assalamualaikum dan berlalulah. Itu kalau aman. Ini akan ulun posting setelah ini, bagus nih. Ulun beberapa hari yang lalu baca tulisan Ustaz Al-Fadhil Musyaffa Ad-Darini tentang ini. Ulun akan posting mungkin nanti sore lah, sambil bikin piknya dulu, bagus nih. Ada keterangan tentangnya. Hukum apa itu? Oh, hukum asalnya dulu bahwasanya tetap kita menundukkan pandangan, dan hukum asalnya dulu kita ini berbahaya dengan fitnah laki-laki atau perempuan. Ya, karena semuanya bisa jadi, bukan bisa jadi, semua tentunya berawal dari mata. Sekalipun Anda pakai cadar, mata Anda akan terlihat. Mata wanita itu sudah mewakili wajahnya. Matanya indah, nggak mungkin wajahnya buruk. Itu nggak selaras. Mata itu sudah jendela semuanya. Jadi hukum asalnya kita menundukkan pandangan, hukum asalnya kita yakni menjaga supaya kita tidak terfitnah. Oke. Kemudian yang kedua, dan ini mudah-mudahan saya tidak salah keterangan Imam An-Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi hukum asalnya tidak dulu. Apalagi misalnya hukum asalnya ada ketertarikan, oh bahaya. Jangan coba-coba. Barakallahu fiikum. Oh. Assalamualaikum Ustaz, saya ada pertanyaan di WA, minta tolong dibacakan. Ini kan lagi dibaca. Sabar Bu. Nang mana gerang nomor pian ha Bu? Kita baca satu-satu yang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya. Masa mau gibah? Mau tanya tentang kejujuran. Bagaimana cara kita mau tahu orang itu jujur atau enggak sementara kita belum mengenalnya? Enggak tahu. Berkaitan dengan cara mengetahui orang itu jujur atau tidak dari pandangan mata, itu kan ilmu sekarang yang tentunya kebenarannya ya
masih so-so lah. Ketika orang itu berbicara matanya ke atas, berbicara matanya ke kanan, berbicara matanya ke kiri, berbicara matanya ke bawah, bicara dan dia face to face, itu kan kemudian dinilai beda-beda. Ya, tapi hukum asalnya kita nggak tahu. Hanya kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun. Jika suatu saat kemudian kita tahu dia berdusta, apakah kita diamkan? No. Apakah kita langsung berubah sikap? Salah. Harus kita ingkari kemungkaran tersebut supaya dia tidak menjadikan itu sifatnya. Selamatkan saudaramu zalim atau terzalimi. Kata para sahabat, wahai Rasul, menyelamatkan saudara kita terzalimi masuk akal, standar, biasalah. Bagaimana menyelamatkan saudara kita dan dia berbuat zalim? Kata beliau, berhentikan dia dari kezalimannya. Dia sedang berbuat zalim kepada dirinya dengan berdusta. Maka tidak boleh diam, tidak boleh juga kemudian langsung berubah sikap. Nanti Anda tidak mendidik dia akan perkara yang baik. Harus diingatkan. Lanjut dia dengan kedustaannya sana sini, saat itulah Anda boleh mentahdzir orang darinya. Hati-hatilah lawan fulan lah. Kenapa? I-nya tukang bohong. Dan ini bukan ghibah. Kenapa? Karena Anda sudah tegakkan hujjah, Anda sudah nasihati dan lanjut dengan kebohongannya, maka Anda selamatkan orang dari kebohongannya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang pengen sampaikan tadi, niatnya membaca Al-Quran untuk meruqyah diri. Apakah niat ini dikhususkan? Atau apakah jika sudah berusaha merutinkan membaca Al-Quran dengan sendirinya untuk meruqyah diri, apakah jika diniatkan khusus untuk meruqyah diri, pahalanya didapatkan berkurang atau berbeda dengan hanya meniatkan ingin beribadah dengan membacanya? Niat khusus terpisah. Bahwasanya bacaan sekarang adalah untuk menjampi diri saya. Niat terpisah. Dan itu hanya perlu dalam hati saja. Udah lewat 20 ya. Kita baca cepat ya. Jadi niat terpisah. Bagaimana Bagaimana mengembalikan niat kita saat melakukan amal soleh yang terkadang di tengah-tengah ada terselip ria? Semoga ketika amal itu diawali ikhlas lillahi ta'ala, pahala sudah tetap. Walaupun tentunya ketika ria masuk di tengah-tengah, kita harapkan Allah mengampuninya. Karena dari awalnya dia ikhlas, terselipnya di tengah-tengah. Allah alam bisa. Kita mengharapkan Allah sudah berikan kita pahala tetap. Tapi tetap harus dilatih ya. Makanya ulun sebutkan tadi bahwasanya kalau amal itu hukum asalnya bisa disembunyikan, sembunyikan. Karena untuk menjaga hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila jam 2 atau jam 3 dini hari seorang share status dakwah, apakah itu termasuk riya terselubung? Mungkin. Ngapain posting jam 3 dini hari? Ya. Jaga hati ini. Nantilah posting habis subuh, habis matahari terbit, waktu duha rada siang ya. Anda posting jam 3, timingnya nggak tepat. Orang semuanya, bukan semua, rata-rata lebih banyak tidur, manfaatnya pun telat. Jaga hati ini. Jaga hati ini. Bahwasanya jangan sampai nanti karena itu amalan Anda jadi sirna. Nggak akan ada orang yang misalnya rutin setiap hari jam 2 jam 3 pasang status, kecuali dia memang bangun malam. Kita berbaik sangka dia salat malam. Tapi ditakutkan dengan itu bahwasanya dia ingin tahu orang lain, dia ingin orang lain tahu bahwasanya dia selalu bangun di jam itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Jadi timing posting juga dijaga untuk menjaga hati ini juga. Yang normal-normal saja. Ya, pagi silahkan, habis zuhur silahkan, habis asar monggo. Waktu yang normal, di mana orang mungkin paling banyak online dan mungkin membaca. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sebaliknya Pak Ustadz, ada orang yang memaki-maki lewat WA, si A maki-maki si B, lalu dinasihati baik-baik, malahan lebih buruk kata-katanya. Bagian
bahkan dengan orang yang seperti ini Pak Ustadz, dan bagaimana sikap kita selanjutnya terhadap orang tersebut? Kalau Anda sudah menasihati, berarti Anda sudah menegakkan hujjah. Lanjut dia dengan keburukannya, saat itulah Anda sudah jaga jarak, bahkan mungkin berhenti berteman karena buruk. Ingat, nasihati dulu. Kalau sudah dinasihati lanjut, maka Anda sudah ambil jarak, tapi tetap doakan, karena bisa jadi karena doa Anda Allah menyadarkannya lewat orang lain. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita terpaksa berkata tidak jujur untuk menghindari perselisihan, boleh tidak? Jazakallah khair. Tentunya ada bab-bab tertentu di mana seorang boleh berdusta. Kita bahas insyaallah pekan depan. Nggak siap saya membahasnya sekarang karena ada 3 kondisi, situasi dan kondisi seorang boleh berdusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita pergi sendirian bersama supir? Bolehkah wanita pergi sendirian bersama supir? No, tidak boleh. Karena safar wanita itu harus dengan mahramnya. Ini kita pahami, pasti supirnya adalah pasti orang lain. Wanita itu safar harus dengan mahramnya. Bisa suaminya, bisa anak laki-lakinya yang sudah balik, bisa ayahnya, bisa kakeknya, mahram dia. Itulah persyaratan wanita pergi safar. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak, maka terlarang untuk Anda safar pertama kali. Kedua, Anda bersama seorang yang tentunya bukan mahram Anda di tempat yang sesempit itu, yaitu mobil. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana memiliki teman, dahulunya kami baik-baik saja. Sampai suatu hari qadarullah terjadi konflik di antara kami yang membuat hati ana menjadi sangat sakit akibat perkataan dan perbuatannya. Hingga sampai sekarang ana memutuskan kontak dengannya. Apakah itu? Minum dulu ya. Niat banget ngerjainnya nih. Apakah itu termasuk di belakangnya? Tapi saya paham, ada sebagian orang sambung di belakang jaya. Apakah itu termasuk memutus silaturahim? Mohon jawabannya Ustaz. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini berat tentunya ya. Tapi keutamaannya luar biasa besar ya. Ketika Anda sudah putus hubungan dan kemudian mengambil jarak dan putus hubungan, hak Anda karena Anda dizalimi, tersakiti. Tapi apakah Anda pernah tahu bahwasanya bisa jadi dia itu tidak berniat, atau dia mungkin mengatakan kata-kata yang biasa tapi Anda yang tersinggung? Tegakkan hujjah dulu agar kemudian akhirnya Anda mendidik dia untuk tidak melakukan hal yang sama kepada orang. Perkataan kamu yang ini kamu anggap biasa ya? Iya biasa aja. Itu menyakitkan untuk saya. Nasihati dulu. Karena bisa jadi dia nggak tahu itu salah. Ketika dia tahu itu salah, kita berbaik sangka, dia minta maaf, maka berikanlah maaf. Kalau Anda diam, dia tidak tahu dia bersalah. Tegakkan hujah dulu tetap sama. Ingatkan, nasihati. Lanjut dia dengan keburukannya, tahu dia itu buruk dan lanjut dia dengan keburukannya, saat itu Anda sudah ambil jarak. Karena teman itu sangat berpengaruh. Anda tidak pilih-pilih teman, sangat mungkin Anda akan melakukan hal yang sama kepada orang. Akhlak Anda buruk, perkataan Anda buruk, perbuatan Anda buruk. Kenapa? Karena teman Anda buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.